بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sama-sama melanjutkan taklim, terlebih dahulu marilah kita memenuhi permintaan saudara kita untuk bersama-sama kita membaca suratul Fatihah, memohon keberkahan kepada Allah dengan fadilah kemuliaan suratul Fatihah. Semoga farah
Suraya binti Abdus Syahid yang sekarang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzin niyah liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Rawahu Ahmad. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah masih berada di bulan Syawal 1443 Hijriah, setelah kita semuanya menunaikan ibadah saum Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan diri kita sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni menjadi hamba yang mampu membawa dirinya semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Oleh karenanya izinkan saya mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri, tapi mohon maaf ini sudah terlambat. Mengingatkan saya sudah terlambat. Sebab kalau dilihat potongan sampean ini kayaknya sudah semuanya sudah melakukan. Tapi bagi yang belum melakukan, karena ini waktu masih ada, saya mengingatkan saja. Karena ada hadiah yang dipersiapkan oleh Allah lewat Rasulnya, dengan siapa yang menjalankan puasa sebulan lamanya di bulan Ramadan, lalu diikuti dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti melakukan puasa 1 tahun lamanya. Ibu-ibu sudah puasa semuanya 6 hari bulan Syawal. Kelihatannya sih potongannya sudah, potongannya saja. Kalau bapak-bapaknya sih kelihatannya, saya yakin potongannya sudah ini, potongannya. Saya mengingatkan yang belum, karena ini masih ada kesempatan. Sayang hadiah yang dipersiapkan oleh Rasulullah.
Karena itu penjelasan Rasulullah. Nah ini kalau kita tidak manfaatkan kan rugi kita. Hanya saja kan tidak boleh kita puasa pada tanggal 1 Syawal, kan begitu. 6 hari di bulan Syawal itu kan yang penting masih ada di bulan Syawal, walaupun tidak dalam arti berturutan. Yang penting masih ada di bulan Syawal, karena tanggal 1 Syawal itu dilarang kita berpuasa, kan kita semuanya sudah tahu itu. Nah tahun ini ada yang berpuasa 29 hari, ada yang berpuasa 30 hari. Nah saya ini tergolong yang puasa cuma 29 hari. Karena saya puasanya saya mulai hari Senin. Pada saat hari Ahad dulu saya masih mengikuti Ru'yatul Hilal. Nah itu jadi puasa saya ini puasa hari Senin. Ada yang saudara kita puasa hari Ahad. Tapi lebarannya sama. Tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 2 apa kemarin tuh? 2 Mei ya, 2 Mei ya. Nah itu. Jadi ada yang 30, terus pertanyaannya mana Pak yang benar? Yang 30 kah yang 29? Nah kedua-duanya benar. Nah itu. Karena yang 30 berdasarkan hisab, lalu yang 29 berdasarkan ru'ya. Ada dalilnya semuanya. Jadi nggak usah pakai ribut-ribut. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita, saya pada malam hari ini mengajak kepada sampeyan semuanya merenungi berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah berita ini bukan berita seperti surat kabar. Berita yang dibawa oleh Rasulullah untuk kita ini sebagai sebuah bentuk ibadah. Karena apa yang datang dari Rasulullah itu hukumnya sunnah untuk dilakukan, kebaikan. Nah ini. Nah berita dari Rasulullah itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tadi sudah saya ajak sampean semuanya untuk menzikirkan. Nah mudah-mudahan zikir kita tadi menjadi bagian dari upaya kita dalam rangka untuk memperkokoh, memperkuat iman kita, sehingga kelak kalau kita kembali menghadap kepada Allah, kita semuanya tetap dalam keadaan iman. Jadi kalau puasa kita bisa menghitungnya. Oh ini tinggal cuma 1 hari. Ketika kita berada di malam tanggal 29, wah puasa kita tinggal sehari. Kita tahu. Karena memang ada ukurannya. 1 bulan Ramadan itu sekian lamanya. Sudah tahu. Kita jalani 1 hari, 2 hari, 3 hari, otomatis bulan Ramadan tidak semakin bertambah, semakin berkurang, semakin berkurang. Terus kita bisa menentukan, wah sudah habis Ramadan, sudah masuk Syawal, karena kita ada batasannya, tahu. Masalahnya kita juga ada batasannya, tapi kita tidak tahu kapan batasannya itu. Maka kalau orang-orang makrifat, mohon maaf, itu memandang hidup itu cuma 1 hari saja. Tidak seperti kita. Kalau kita ini memandang hidup tuh masih panjang, masih lama. Apalagi kalau kita masih merasa muda itu, wah umur masih panjang. Kalau orang makrifat itu memandang hidup cuma 1 hari saja. Besok sudah mati, besok sudah mati. Jadi kalau besok masih diberikan hidup, kehidupannya digunakan untuk mempersiapkan kematiannya. Itu terus. Modelnya gitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Beramal, berbuat, beramal untuk akhirat seolah-olah kamu besok mati. Jadi yang dipikirkan besok mati, besok mati. Hidupnya cuma sehari aja, mati. Mohon maaf saya masih ada di pengajian ya, nanti aja ya. Oh siap Pak. Nah ini, nah kira-kira kita bisa enggak menanamkan sebuah keyakinan dalam diri kita
Bukan bermakna ini melepaskan diri dari keperluan dunia, tidak. Tapi bagaimana keperluan dunia itu kita jadikan sebagai bentuk ibadah. Itu masalahnya. Karena kita tidak tahu kehidupan itu, sehingga para ahli makrifat tadi mengatakan berpandangan seperti itu. Hidup itu cuma sehari, besok sudah mati, besok sudah mati. Kalau sudah kematian itu datang, tidak bisa berbuat amal, apa yang dibawa untuk bekalnya kematian itu? Maka kehidupannya yang diberikan kesempatan digunakan untuk berbuat kebaikan. Ini kan upaya. Nah, saya dan sampean ya nggak bisa seperti itu. Kita bukan kelompoknya, bukan makomnya. Ya, yang penting berupaya untuk menjadi lebih baik. Berupaya dalam hati kita agar di dalam kehidupan kita selalu menjadi baik. Kan? Maka Rasulullah kan mengingatkan kepada kita itu, dalam hidup itu ittaqillaha haitsuma kunta. Nomor 2-nya wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Yang nomor 3-nya wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi hidup itu hendaknya digunakan untuk senantiasa menjaga diri dalam rangka membuktikan ketaatan ketakutannya hanya kepada Allah. Lalu berupaya karena merasa dirinya selalu banyak berbuat salah, lalu diikuti dengan perbuatan kebaikan, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lah mohon ampun kepada Allah itu dilandasi dengan kekuatan tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi kita tanamkan ketauhidan kita, tidak ada yang berhak ada kecuali Allah. Pengakuan tauhid kita itu menyadarkan diri kita bahwa segala perbuatan kita manakala salah, kita yakin hanya Allah yang mampu untuk mengampuninya. Istighfar. Itu dalam Quran kan disebut itu. Jadi ketauhidannya dibangun. Lah Rasulullah mengatakan, memberitahu pada kita. Kata Rasulullah ada 4 kalimat, 4 ucapan, 4 perkataan yang sangat-sangat dicintai, digemari, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah sering kali kita ucapkan. Ini kita telaah kembali. Menelaah tentang perkataan, ucapan yang kita keluarkan lewat bibir kita, lewat mulut kita. Apakah ucapan itu hanya sekedar hiasan bibir atau sudah menjadi bagian dari kehidupan? Itu masalah yang perlu untuk kita renungi bersama. Saya tujuannya itu. Lalu semuanya lagi didasari dengan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti yang disindir oleh Nabi. Besok di hari kiamat itu datangkan orang yang alim, orang yang ahli ibadah. Ditanya oleh Allah, kamu alim, kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk menyampaikan perintahmu ya Allah kepada hambamu. Ikhlas karena kamu. Yang tahu diri kita ikhlas dan tidak itu Allah dan diri kita. Maka kita koreksi. Kata Allah, kamu enggak. Kamu tidak menyampaikan karena tujuannya ikhlas kepadaku, tapi tujuan kamu adalah karena kamu ingin dinilai bahwa kamu adalah orang yang alim, orang yang pintar. Jadi kamu tidak ikhlas karena aku. Malaikat dipanggil oleh Allah, disuruh nyeret untuk memasukkan ke dalam neraka. Begitu juga yang ahli ibadah. Enggak, kamu ibadah cuma dipandang orang, kepingin supaya dituduh bahwa kamu disangka bahwa kamu orang ahli ibadah. Padahal kamu enggak, ibadahmu hanya riya untuk dipuji, mendapatkan pujian. Malaikat diperintah oleh Allah, tarik, seret, lempar ke neraka. Maka niat didasari ikhlas. Maka niat ini menjadi utama dalam setiap kita beribadah. Niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dengan ketauhidan, sekiranya Allah tidak menciptakan neraka, tidak menciptakan surga, kita tetap menggunakan hidup untuk beribadah. Karena ibadah kita bukan karena neraka, bukan karena surga, tapi ibadah kita semata-mata membuktikan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini kan bisa untuk kita
renungi dalam hati kita. Sudahkah kita seperti itu? Jadi tidak lagi berpikir apakah nilai orang, apakah pendapat orang, apakah omongan orang, tidak. Karena kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ditanamkan itu karena Allah. Nah, kalimat itu kata Rasulullah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Yang paling dicintai ucapan, perkataan, tutur kata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama, ucapan subhanallah. Nah, saya dan sampean sudah terbiasa mengucapkan subhanallah. Setiap sholat, selesai sholat sudah kita baca subhanallah, subhanallah 33 kali. Begitu juga alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Setelah itu kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca 33 kali setiap sholat, selesai sholat. Loh, kalau itu dihitung dalam satu hari, selesai sholat 5 waktu 33, sampean sudah menghitung berapa? Lalu sampean dan saya merasa sudah banyak saya membaca subhanallah, sudah membaca alhamdulillah, membaca takbir, membaca la ilaha illallah. Pertanyaannya muncul, sudahkah subhanallah itu menjadi bagian kehidupan kita? Bahwa semestinya kita punya keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disucikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri kita itu, maka tidak kita memandang orang lain itu rendah, tidak memandang orang lain itu rendah. Semuanya hanya zat yang maha suci, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dinilai dalam diri kita, karena kita tidak tahu saatnya. Kemarin hari yang pertama hari raya Idul Fitri, sudah mensolati seorang yang meninggal di sini aja. Kemarin mantan lurah Sungai Pelita, Bapak Haji Surkarmin itu di Pemuda sana, usianya baru jalan 59 kah 60, ya sudah meninggal. Udah, kita tinggal nunggu-nunggu saja sudah. Nah, kira-kira kita sudah punya lah pedoman bahwa seolah-olah besok kita mati, besok mati. Kalau sekiranya besok masih dihidupkan oleh Allah, kita masih tetap punya perasaan, punya keyakinan besok mati. Sehingga waktu yang masih ada kita gunakan untuk senantiasa memandang Allah lah, zat yang maha suci. Subhanallah. Kalimat yang kedua yang dicintai oleh Allah kata Nabi adalah alhamdulillah. Tidak ada yang berhak untuk menerima pujian kecuali hanya Allah, dan memang yang pantas dipuji hanyalah Allah. Lalu kita masihkah mencari pujian dalam menjalani hidup ini? Sementara saya dan sampean tidak bakalan hidup kalau tidak dihidupkan. Lalu pandangan itu, kenapa wong hidupnya kita saja dihidupkan, kok masih kita gila dengan pujian? Semestinya kita harus sadar bahwa kita harus senantiasa memberikan pujian terhadap yang menghidupkan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita merasa hidup, kita selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Gunakan hidupmu itu untuk senantiasa membuktikan ketakwaanmu, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Nah begitu terus itu. Karena ibadah tidak hanya sekedar begini. Bisa saja kita kelihatannya ibadah, tidak ada nilai ibadah karena niat kita tidak bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahirnya saja. Nah semuanya harus dilandasi dengan keimanan. Lah mudah-mudahan iman kita semakin hari semakin dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kita, pendengaran kita, penglihatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan untuk semakin menyadari betapa besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini semuanya tergantung kepada kita.
Orang-orang beriman tuh dijamin untuk masuk ke dalam surga. Dijamin masuk surga itu orang yang beriman. Artinya dijamin masuk surga itu berdasarkan Al-Quran. Tidak mungkin orang yang beriman itu akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Orang yang iman terus dia punya dosa, maka dia akan dibersihkan dalam neraka. Berapa lamanya di neraka? Sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya Allah tidak memasukkan ke dalam neraka, itu haknya Allah. Karena Allah sayang terhadap hambanya. Secara syariat begitu. Tapi dengan ketauhidan, maka ditutup, dibatasi dengan ketauhidan itu keberadaannya di dalam neraka. Tapi bagi orang yang hidupnya tidak dilandasi dengan ketauhidan, tidak beriman, maka dia dalam keadaan di neraka selama-lamanya. Kholidina fiha abada. Maka saya dan sampean menjadi orang yang beriman itu harus bahagia. Walaupun ada neraka, ada surga, kita tetap bahagia karena kita tidak takut neraka, kita bahagia karena surga. Orang yang beriman hanya keyakinan kita kepada Allah. Allah menjamin pasti kita akan masuk ke dalam, dimasukkan ke dalam surganya. Makanya iman ini dirawat. Nah, supaya imannya dirawat itu bagaimana supaya perbuatan kita tidak merusak terhadap keimanan itu? Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Begitu itu. Sempurnanya iman seseorang itu apabila akhlaknya baik terhadap sesamanya. Loh, coba itu. Kita merasa baik dengan Allah karena beribadah, tapi kita tidak menjaga akhlak kita terhadap sesamanya. Bagaimana mungkin ini? Maka itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolul a'mali ba'dal imani billahi at-tawaddudu ilan nas. Seutama-utama amal sesudah orang itu beriman kepada Allah adalah bagaimana mampu menjaga sikap kasih sayangnya terhadap sesama manusia. Nah, ini kan perlu diawasi oleh kita. Rentetannya itu tidak sekedar cuma bagaimana kita beriman kepada Allah, tapi kita menjaga bagaimana akhlak kita terhadap sesamanya. Nah, ini sampai sampean semuanya sudah hafal dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah menyatakan tidak ada jaminan untuk tidak masuk ke dalam neraka bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Artinya tidak masuk surga untuk langsung, harus diukur, harus dibersihkan dulu. Selama dia dalam keadaan ketauhidan, keimanannya kepada Allah, jaminannya untuk masuk surga ada. Karena la ilaha illallah itu jaminan untuk menjadi penghuninya surga. Maka ditata keimanan itu. Kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, ini adalah kalimat untuk memperkokoh kekuatan iman kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang kalimat yang ketiga, kata Nabi, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk dituhankan kecuali Allah. Maka ketika kita diberikan oleh Allah amanat di dunia, berupa orang yang menjadi orang yang berilmu, tidak sombong karena ilmunya. Ketika kita diberi amanah oleh Allah, ketika hidup di dunia diberikan kedudukan, menempati sebuah jabatan, kita tidak congkak dengan jabatan. Tapi semuanya itu, ilmu, jabatan, hartanya digunakan untuk bagaimana menempatkan diri sebagai hamba yang senantiasa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka Allah dengan tegas katakan dalam Quran itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ada kalau itu. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah itu. Tidak ada Tuhan selain aku. Beribadahlah hanya kepadaku. Jangan sampai beribadah kepada ilmu, sombong, beribadah dengan kekayaan, beribadah dengan pangkat, jabatan dan sebagainya.
menjaga iman. Nah ini harus semuanya, karena tidak ada yang ada kecuali semuanya karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini orang beriman harus senantiasa itu. Maka ada sebagian ulama menyatakan ketika kita itu minum atau makan, tidak kita menyebut nama Allah, dipandang kita makan dan minum yang haram. Ini yang ekstrim itu begitu. Tidak minum waktu kita minum, waktu kita makan. Ketika kita mau makan, kita mau minum, gak baca bismillah, maka makanan dan minum kita, walaupun itu makanan minum kita itu halal, menjadi nilai haram. Sebab berarti kita melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal minuman miliknya Allah, makanan miliknya Allah. Maka itu sampai ada hadis, kalau kita mau minum, lalu sudah minum, kita ingat baru ketika itu minuman sudah disuruh berhentikan, makanan sudah ditegur, suruh berhentikan. Berhenti dulu, baca olehmu, baca basmalah. Coba. Karena semuanya tidak ada yang ada kalau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kehidupan saya dan sampean semuanya itu. Maka tidak pantas manakala kita menyatakan ada Tuhan selain Allah. Oleh karenanya Allah sangat murka manakala makhluknya ada mengakui ada Tuhan selain Dia. Nah, boleh jadi ilmu kita jadikan sebagai Tuhan, kekayaan kita jadikan sebagai Tuhan, jabatan kita jadikan sebagai Tuhan, boleh jadi. Na'udzubillah. Maka kita memohon senantiasa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah salah satu di antara kalimat ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang keempatnya Allahu Akbar. Kalimat takbir. Tidak ada yang berhak untuk kita agungkan, kita besarkan kecuali Allah. Jadi kita tidak ada apa-apanya kalau tidak karena pertolongan Allah. Dengan kalimat takbir Allahu Akbar yang senantiasa menghiasi diri kita, insya Allah akan kita terjaga dari sifat kesombongan. Karena semuanya yang ada pada dirinya itu semuanya diyakini karena karunia-Nya Allah yang maha besar. Maka kalimat takbir itu digunakan untuk ucapan pertama ketika seseorang melakukan ibadah terhadap Allah. Sholat mengucapkan Allahu Akbar. Kalimat yang pertama diucapkan ada kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, orang yang sadar dengan sholatnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka orang yang senantiasa menjaga takbir dalam dirinya, maka selalu menjaga hubungannya terhadap sesamanya. Maka sholat itu ditutup dengan kalimat taslim, kalimat salam, assalamualaikum, sehingga hubungannya kepada Allah dibersihkan, hubungan terhadap manusianya sesamanya dijaga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika ada sahabat perempuan yang datang kepada Rasulullah minta diberi amalan yang apabila dilakukan Allah memberi kebaikan yang banyak, lalu Rasulullah memberi amalan itu. Apa amalannya itu? Rasulullah berkata, "Idza kumti ila sholati fasabbihillaha ta'ala asron wahmadihi asron wahallilihi asron wakabbirihi asron wastaghfirihi asron." Itu kata Nabi. Jadi sahabat perempuan datang menghadap Rasulullah minta diberi amalan supaya manakala itu dilakukan Allah banyak memberikan kebaikan yang banyak. Lalu Nabi mengatakan, lakukanlah ketika kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, baca olehmu tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, tahlil 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali. Ketika kita membaca yang 4 ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah menjawab hazali.
4 subhanallah kalimat itu milik Allah. Ketika sampean selesai mengucapkan itu, sampean mengucapkan istighfar astagfirullah, maka haknya Allah mengampuni dosa-dosa sampean semuanya. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang saya sampaikan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mudah-mudahan kita semuanya manakala dimatikan oleh Allah, kematian kita semuanya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu